Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diandra Dermawan dengan NIM 2020 Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas presentasi ilmu air dan ilmu bumi. Dan yang pertama, soal pertama, jelaskan bagaimana fenomena perubahan kesuburan dan populasi yang terjadi secara global. Bahkan negara dengan populasi terbesar di dunia, Tiongkok, merubah kebijakan negara karena penurunan tingkat kelahiran penduduk. Jawabannya adalah secara global, tingkat kesuburan menurun akibat modernisasi, urbanisasi, biaya hidup tinggi, serta meningkatnya pendidikan dan karir perempuan. Dampaknya adalah penuaan populasi, menurunnya angkatan kerja, dan berkurangnya jumlah pendudukan di beberapa negara. Tiongkok, sebagai negara berpopulasi terbesar, menghadapi krisis demografi akibat kebijakan satu anak yang menyebabkan penurunan kelahiran dan penuaan penduduk. Untuk mengatasinya, Tiongkok melonggarkan kebijakan menjadi 2 hingga 3 anak, memberikan insentif finansial dan mendukung kesejahteraan keluarga. Negara lain seperti Jepang dan Korea Selatan juga menghadapi tantangan serupa, mengandalkan imigrasi, kebijakan keluarga, dan teknologi untuk mengurangi dampaknya. Perubahan ini menunjukkan perlunya adaptasi kebijakan sosial dan ekonomi secara global. Dan soal yang kedua, apa hubungan keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan? Jelaskan menurut fenomena asal daerah Anda, bagaimana tanggapan Anda untuk menyelesaikannya? Jawabannya, hubungan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan sangat erat. Kemiskinan seringkali memaksa masyarakat untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan demi bertahan hidup, seperti penebangan hutan, penangkapan ikan berlebihan, atau pembuangan sampah sembarangan. Sebaliknya, lingkungan yang rusak memperburuk kemiskinan dengan mengurangi akses terhadap sumber daya seperti air bersih, tanah subur, dan udara sehat. Fenomena di daerah Indonesia, penggundulan hutan. Banyak masyarakat di pedesaan membuka lahan secara ilegal untuk bertani atau menanam sawit, yang menyebabkan deforestasi dan menurunkan kualitas tanah. Kedua, pencemaran air. Sungai-sungai sering digunakan untuk membuang sampah dan limbah rumah tangga karena kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memperburuk kesehatan masyarakat. Perkotaan. Di daerah urban, pemukiman kumuh sering terbentuk di area rawan bencana, seperti bantaran sungai yang meningkatkan resiko banjir. Solusi yang bisa diterapkan adalah pendidikan dan kesadaran lingkungan. Memberikan pendidikan kepada masyarakat miskin tentang pentingnya menjaga lingkungan dan cara pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Kedua, program ekonomi berbasis lingkungan, memberdayakan masyarakat melalui program seperti agroforestry, perikanan berkelanjutan, atau kerajinan ramah lingkungan untuk meningkatkan pendapatan tanpa merusak lingkungan. Yang ketiga, infrastruktur dan kebijakan. Pemerintah perlu menyediakan fasilitas pengelolaan sampah, air bersih, dan energi terbarukan di daerah miskin, sekaligus memperketat penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan. Dan yang terakhir, partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengelolaan program lingkungan agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab. Dengan pendekatan terpadu, kemiskinan dan kerusakan lingkungan dapat ditangani secara simultan, menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Dan selanjutnya terakhir, ketiga, mengapa hewan besar dan ganas itu langka? Apa kaitannya dengan piramida makanan? Jawab, hewan besar dan ganas langka karena berada di puncak piramida makanan, di mana energi yang tersedia sangat sedikit setelah melalui tingkat trofik. Mereka membutuhkan banyak makanan, memiliki reproduksi lambat, dan tergantung pada rantai makanan yang stabil. Selain itu, hilangnya habitat, perburuan, dan persaingan semakin membatasi jumlah mereka. Keterbatasan energi dan faktor lingkungan inilah yang membuat mereka jarang ditemukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.